it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's Semuanya, hai. Nah, kita di sini mau ngasih pembelajaran pastinya buat kalian dan edukasi yang sangat-sangat menarik banget. Jangan skip ya nontonnya, nonton sampai akhir. Terus jangan lupa di komen, like, and subscribe-nya ya. Dadah. Gue mau nanya nih, apa sih bisnis internasional itu? Bisnis internasional itu perdagangan yang dilakukan oleh dua negara gitu. Kayak misalkan Indonesia mengirim ke Cina ataupun Cina mengirim ke Indonesia itu kayak ekspor impor gitu loh. Tahu kan lo? Dia juga bisa dilakukan dari entah perusahaan negara ini ke perusahaan lain, kalau enggak dia dari negara ke negara gitu. Oh, contohnya kayak ini kali ya, kayak misalkan kita bisa menghasilkan sumber daya alam, cuma kita nggak bisa nih memproduksinya, maksudnya Kita hanya membuat mempunyai jadi bahan ya, bahan membuat mentah ya. jadi suatu barang. Nah, kita misalkan pakai jasa yang ada di luar negeri, itu termasuk nggak sih masuk bisnis internasional? Kalau kata gue bisa juga sih. Jadi kayak misalkan kita punya bahan bakunya bahan mentahnya ya? mentahnya, nah ntar di luar yang mengelola gitu. Jadi kan di luar membeli barang dari kita gitu kan. Karena emang ibarat kata bisa dibilang kan bisnis internasional ini lebih ke dua belah pihak negara ya. Benar. Sesuai dengan kesepakatan yang udah dibuat dari dua belah pihak juga sih kalau Oke, ya kayak Samsung nggak sih? Menurutku tuh Samsung itu masuk ke bisnis internasional nggak? kalau kata gue sih iya, soalnya kan dia kan dari Korea, terus dia juga udah kemana-mana nih ya, dia juga udah ke Indonesia juga masuk kan, terus dia juga udah ada di negara-negara lain juga. Udah terkenal juga ya, berarti udah masuk ke bisnis internasional juga ya. Nah iya, jadi termasuk menurut gue juga kan, karena dia kan awalnya emang itu produk Korea dan dia mulai merambat ke Asia. Nah contohnya Indonesia kan cukup digemari juga tuh di Indonesia kan, karena memang dari apa sih namanya, dari produknya itu dia benar-benar gimana ya, kayak sesuai gitu, jadi dia menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang di Indonesia gitu, walaupun dia dari perusahaan Korea tapi dia memfasilitasi gitu, memfasilitasi apa yang di Indonesia butuhkan, yang di Indonesia butuhkan gitu. Lo tau nggak sih kenapa nih Samsung ini bisa masuk ke Indonesia? Nih sejarahnya gimana sih? Dulu tuh ada salah satu vendornya Samsung tuh, Iya. namanya Kang Hyun Lee, kalau nggak salah gitu ya bacanya, gue nggak Kang ngerti Hyun dah. Lee, Gitu Oke, dah. Korea ya. Dia tuh ke Indonesia pada tahun 1988. Dia tuh awalnya nggak mau ninggalin Samsung, dia tuh cuma kayak main-main gitu loh ke temennya, jadi temen apa sih, sahabat pena. Nah dulu kan surat menyurat nih ya, sahabat pena, dia datang ke Indonesia. Terus dia baru ngenalin Samsung itu ke Indonesia pada tahun 1953. Dan itu setelah pabrik yang ada di Cikarang yang ada di Bekasi nih, itu dibangun. Nah, Keren juga ya? Iya, di Bekasi. Bekasi. Berarti. Ya. Terus tapi pada tahun 2006 Lee itu pindah lagi ke Korea. Nah, dia juga baru balik lagi ke Indonesia tuh pada tahun 2012. Dia balik lagi sebagai corporate business presiden. Gitu. Keren juga ya berarti Samsung ya. Nih gue lebih mau nanya ke lu nih, lu tau gak sih kenapa sih alasan Samsung ini banyak diminati khususnya masyarakat Indonesia? Paling kan kita udah tahu ya, harga Samsung ini lumayan tinggi gitu loh. Ini juga ya, banyak banget gitu yang minat ya. Iya kan? Menurut gue ya, karena gue pemakai Samsung sehari-hari nih, jadi Samsung itu punya beberapa seri, mulai dari seri S, seri A, seri J. Nah itu tuh kayak udah punya pangsa pasarnya masing-masing gitu. Kayak untuk seri S itu mungkin lebih ke pangsa pasar yang menengah ke atas gitu. Nah untuk seri J sama seri A nih menengah ke bawah gitu, bisa pakai. Jadi emang Samsung ini nyediain berbagai macam model, jadi bisa semua kalangan pakai gitu. Nggak semuanya mahal ya Win ya? Iya, mungkin lo tuh dapetnya itu emang mungkin taunya Ya, yang mahal-mahalnya aja. Karena emang kita lihat gue ngeliat kayak iklan itu kayak gila, ini inovasi dan trennya tuh bener-bener menarik, mungkin harganya juga menarik gitu. Iya,
Tapi enggak sih sebenarnya, dia dari harga tuh emang udah ada ininya masing-masing, standar masing-masing. Nah terus kalau dari apa sih namanya, dari inovasinya itu produknya masing-masing kayak punya apa namanya, punya highlight sendiri apa. Jadi kayak lebih kayak misalnya yang seri S tuh lebih kayak fiturnya lebih banyak dan lebih bagus-bagus gitu. Nah yang seri-seri bawahnya juga standarnya itu juga nggak kalah juga sih menurut gue. Kayak standarnya Samsung tuh udah bagus kan menurut gue. Standarnya juga bagus ya, iya, apalagi yang di atasnya nah gitu. iya, makanya menurut gue ya harga juga sebenarnya mempengaruhi, cuman kalau untuk Samsung sendiri sih menurut gue standarnya udah lumayan oke gitu buat kita pakai, warga Indonesia pakai lah gitu kan. Sehari-hari juga mencukupi ya. Nah misalnya contohnya nih, lo misalkan seneng selfie, nah Samsung tuh nyediain banget nih yang fiturnya untuk video atau foto yang dengan kualitas tinggi. Nah itu ada juga. Nah untuk kalau misalkan kayak misalnya lo suka game nih, nah itu tuh juga ada sih. Jadi kayak Samsung yang dengan nyediain RAM yang besar-besar itu untuk khusus orang-orang yang suka main game atau kebutuhan Berarti emang lainnya. benar-benar dia mendukung ya, fitur-fiturnya Nah mendukung. iya, dan lo tau gak sih Sin, kemarin kan Samsung baru ngeluarin seri A yang Iya, baru. Dan lo tau gak sih brand ambassador siapa? Gak tahu dong, pastinya Blackpink kan. Nah, Oke. iya, itu. Let's kill this Nah sekarang kan istilahnya lagi hype-nya Korean Wave gitu kan. Nah Samsung pinter juga nih, dia ngegayat dengan bikin mini showcase gitu buat sekalian dia meluncurkan apa produk terbarunya, terus sekalian dia juga menarik minat penggemarnya si Blackpink ini. Jadi dia sekalian ngasih hiburan, tapi sekalian juga dia memasarkan dan mengenalkan produk barunya dia. Karena kita ketahui juga banyak kan ya Blackpink kan pengguna banyak banget, dan otomatis juga pasti daya tarik para konsumen di masyarakat juga pasti semakin meningkat, Semakin tertarik lah ya intinya. Kayak dia bisa cari peluang yang benar-benar dia bisa masuk gitu ke pasar itu gitu, ke pasarnya anak-anak K-pop kan. K-pop dia. Tahu Anda. Oke. Berarti ini kesimpulan yang gue ambil ya dari jawaban-jawaban lu berdua. Berarti ini Samsung ini trennya tuh sangat wah gitu ya. Terus dengan inovasi, dengan daya tarik, apalagi daya saingnya sangat-sangat kuat ya. Mungkin udah sekian dari itu ya. Nah mungkin ya memang benar sih Samsung ini udah masuk ke bisnis internasional juga ya banget. Karena dia juga udah apa sih namanya, udah kemana-mana gitu, apalagi ASEAN gitu kan. ASEAN dia juga udah di mana-mana ya, intinya dia di Thailand, bukan hanya di masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat lainnya juga pada pakai. Oke, terima kasih atas jawaban lu berdua nih. Oke. Nomor 2 pertanyaannya apa sih? Gini ya. Gue punya beberapa pertanyaan nih, belum mau. Gue nervous ya. Kalau Jangan gue dah. Ya. Aduh, Samsung itu apa sih? guanya udah, jangan gue deh.